Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Dimas Jerry Zahabi, NPM A1A022065 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, di sini Dimas akan menjelaskan kepada kalian tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Yuk kita cari tahu apa saja sih konsep dasar-dasar yang ada. Dari materi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian manajemen. Jika teman-teman belum tahu apa arti dari manajemen, manajemen berasal dari bahasa Latin, dari kata manus yang artinya tangan, dan agree yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manajer yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Nah, jadi gitu teman-teman, pengertian dari manajemen. Kalau teman-teman sudah tahu, yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada pengertian pendidikan. Nah, teman-teman, di sini akan dijelaskan tentang apa sih arti pendidikan itu. Yuk, langsung saja kita bahas. Pendidikan atau education secara semantik berasal dari bahasa Yunani paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Hal ini dimaksud juga sebagai suatu hal yang berhubungan mengenai dengan perubahan sikap anak atau sebagai bentuk, sarana, dan prasarana anak dalam mengembangkan karakter dan potensinya. Nah, kita kan sudah membahas tentang kedua materi. Yang pertama ada pengertian manajemen dan yang kedua ada pengertian pendidikan. Sekarang kita akan membahas kedua-duanya, yaitu tentang pengertian manajemen pendidikan. Menurut Usman, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya. Setelah kita membahas ketiga hal tersebut, manajemen pendidikan mempunyai unsur-unsurnya loh. Nah, ini ada unsur-unsurnya. Yang pertama itu ada man atau manusia, berperan sebagai pemimpin manajemen untuk menggerakkan bawahan. Yang kedua ada material barang, hal yang digunakan sebagai proses produksi. Yang ketiga ada mesin atau mesin sebagai alat untuk menyokong dalam berjalannya proses pendidikan. Yang keempat ada money atau uang, hal utama dalam pendanaan keperluan pendidikan. Yang kelima ada metode, suatu cara atau aturan yang penting dalam menjalankan pendidikan. Yang keenam ada market atau pasar, pendidikan sebagai sarana dan prasarana dalam hal interaktif para murid. Yang ketujuh ada minute atau waktu, hal yang digunakan untuk menempuh tujuan yang telah ditentukan. Oke, itu adalah 7 unsur dari manajemen pendidikan. Terkait dengan unsur-unsurnya, manajemen pendidikan juga mempunyai tujuan dan manfaatnya masing-masing loh di berbagai aspek. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadin dan Macaulay antara lain yang pertama yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajarannya aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAIKEM. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, ada terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. 6. Terasasinya masalah mutu pendidikan. Yang ketujuh, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatkannya citra pendidikan yang positif. Nah, sedangkan menurut Patah, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan itu terbagi menjadi 6 aspek loh, yaitu yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajarannya aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya baik dari berbagai aspek yang ada. 3. Terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Dan yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Dan yang terakhir, ada yang keenam, yaitu teratasinya masalah mutu pendidikan. Nah, itu adalah 6 aspek dari patah menurutnya. Nah, sekarang setelah kita membahas tentang unsur-unsur, tujuan, dan manfaatnya, sekarang kita akan membagi manajemen menjadi 3. Ya, yang pertama itu manajemen dibagi menjadi manajemen puncak atau top management. Disebut juga dengan manajemen institusional, eksekutif, key eksekutif. Terdiri dari Dewan Direktur, Direktur Utama, atau Chief Executive Officer atau CEO. Nah, tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua, ada manajemen menengah atau middle management. Nah, tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Yang ketiga, ada manajemen pelaksana. Nah, manajemen pelaksana ini atau disebut operation management, tugasnya itu bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan, ada 3 pembagian manajemen, yaitu yang pertama manajemen puncak atau top management, yang kedua manajemen menengah atau middle management, dan yang ketiga manajemen pelaksana atau operation management. Dari pembagian manajemen, kita akan membahas komposisi keterampilan manajemen pendidikan. Ya, manajemen pendidikan juga memiliki komposisi keterampilannya masing-masing loh. Yang pertama adalah keterampilan teknik atau technical skill. Merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik, pemusik, atau akuntan. Itu contohnya. Yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skills merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skills merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi melihat organisasi secara keseluruhan dan memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Dan keterampilan ini merupakan hal yang paling utama dalam komposisi keterampilan manajemen pendidikan loh. Bagian F, ruang lingkup manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan juga mempunyai ruang lingkupnya sendiri loh. Nah, sebelum kita membahas tentang apa saja sih ruang lingkupnya, kita akan membahas tentang arti dari ruang lingkup itu sendiri. Teman-teman sudah pada tahu belum apa arti dari ruang lingkup? Nah, kalau belum tahu, nih Dimas kasih tahu. Menurut pandangan para ahli, salah satunya menurut Patah, manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengolahan bidang-bidang pendidikan. Bidang garapan manajemen pendidikan meliputi semua kegiatan yang menjadi saran dan penunjang proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, jika kalian sudah memahami tentang ruang lingkupnya, kita akan beralih ke bagian G, yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Yuk. Nah, prinsip-prinsip manajemen pendidikan dari salah satu ahli, Douglas, telah merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan, yaitu diantaranya memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja adalah aspek pertama. Nah, aspek kedua yaitu mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Ada yang keempat, mengenal secara baik-baik faktor psikologis manusia. Yang kelima, relativitas nilai-nilai.
Nah, tujuan dirumuskan dengan tepat sesuai dengan arah organisasi, tuntunan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Tujuan suatu organisasi dapat juga dijabarkan dalam bentuk visi, misi, dan sasaran-sasarannya. Drucker. Sedangkan dari Drucker melalui MBO atau Management by Objective memberikan gagasan prinsip manajemen berdasarkan sasaran sebagai suatu pendekatan dalam perencanaan. Nah, adapun dari langkah-langkah MBO terbagi menjadi 7 langkah, yaitu diantaranya pertama menentukan hasil akhir apa yang ingin dicapai oleh sekolah. Yang kedua, menganalisis apakah hasil itu berkaitan dengan tujuan sekolah. Yang ketiga, berunding menetapkan sasaran-sasaran yang dibutuhkan. Yang keempat, menetapkan kegiatan apa yang tepat untuk mencapai sasaran. Yang kelima, menyusun tugas-tugas untuk mempermudah mencapai sasarannya. Yang keenam, menentukan batas-batas pekerjaan dan jenis pengarahan yang akan dipergunakan oleh atasan. Yang ketujuh, lakukan monitoring dan buat laporan. Nah, kita sudah membahas tentang dari yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan, yang kedua unsur-unsur pendidikan, yang ketiga tujuan-tujuannya, yang keempat ada manfaatnya, yang kelima juga ada ruang lingkupnya dan prinsip-prinsipnya. Sekarang teman-teman sudah mengetahui kan apa saja yang ada di dalam manajemen pendidikan. Nah, sekarang Dimas pamit undur diri. See you next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.